Assalamualaikum, halo Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Chavia, presenter Mugaru yang paling imut. Ya dibuat-buat sendiri ya. Karena aku tuh merasa aku tuh emang imut-imut gitu akhir-akhir ini. Oke, Mugaru lovers. Jadi udah kedengeran gak nih bising-bising suara-suara bahagia dari anak-anak Mugaru? Kira-kira Mugaru lovers tahu nggak kita tuh lagi ngapain? Oke. Jadi aku jawab ya. Di sini kita itu lagi ada gladi bersih buat acara P5 minggu depan besok. Jadi besok itu bakal ada praktek buat P5. Nah, di Mugaru ini kita itu lagi mengusung tema melestarikan kearifan lokal yang berpusat pada Jawa Timur. Jadi nanti bakal banyak budaya-budaya Jawa Timur itu yang terlahir kembali di Mugaru. Jadi ini tuh yang kelas 8 ya, utamanya angkatan aku itu lagi melestarikan permainan tradisional yang ada di Jawa Timur. Jadi bisa dilihat keseruannya, ini ada yang main benteng-bentengan, habis itu sampai satu lapangan ini. Ini tuh sebenarnya cuman yang bentengan itu cuman kelas 8 B guys, tapi akhirnya kelas 8 dia ikut juga nih karena saking serunya gitu. Bisa dibayangkan ini tuh seperti terlahir ke masa lalu lagi ya guys. Jadi kayaknya kita itu harus tanya-tanya ke yang lain, ini gimana persiapannya, habis itu gimana sih, seru nggak sih ada acara kayak gini gitu. Jadi kita langsung tanya-tanya kepada mungkin Bu Afifah dulu ya guys ya. Assalamualaikum Ibu. Salam, ada apa nih Caf? Oke, jadi gini Bu, aku mau wawancara tentang gimana persiapan P5 buat besok Bu. Oh, persiapan P5 buat besok ya. Jadi kita kan P5-nya udah dari hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Besok goalsnya adalah di hari Jumat ya. Jadi dari Senin itu kalian sudah cari beberapa macam permainan tradisional Jawa Timur. Terus kalian per kelompok menentukan kira-kira satu permainan yang memang dipraktekkan di hari Jumat. Jadi nanti kalian di hari Selasa bikin makalah, di hari Rabu sudah bikin poster, terus di hari Kamisnya sudah presentasi. Jadi ketika hari Jumatnya kita tampilkan permainan yang memang sudah dipilih sama kelompok-kelompok ya kelas 8 ya gitu. Ada lagi? Ini chaotic banget ya Bu ya. So ini kayak pertama kali secaotik ini di Mugaru. Soalnya dulu itu kan kita temanya waktu P5 lebih ke masak-masak ya Bu. Jadi dalam kelas. Jadi gak ada gladi bersih yang se gemuruh ini gitu Bu. Iya bener banget Bu. Jadi ini beneran first time di Mugaru ya Bu. Harapan Ibu pengalaman baru juga. Oh iya benar, pengalaman baru. Karena mungkin ini juga dalam sejarah Mugaru first time juga Ibu ya. Iya, permainan tradisional mengambil tema kearifan lokal itu baru tahun ini. Kalau yang kemarin kan lebih ke Nusantara, terus ke kewirausahaan. Jadi yang tahun ini memang Mugaru ambilnya kearifan lokal. Oke, jadi harapan Ibu buat acara P5 ini gimana Bu? Harapannya ya siswa-siswi Mugaru itu lebih mengenal budaya lokalnya dulu ya. Kan kalau anak zaman sekarang biasanya kebanyakannya main gadget, game online. Jadi mungkin kayak lompat karet atau bentengan, nekeran, atau kayak kamu main bola bekel kan jarang banget, dan ternyata kelompokmu sendiri baru belajar tadi kan. Iya, jadi dengan adanya P5 ini kalian itu pinginnya sekolah itu mengenal apa aja sih permainan tradisionalnya Jawa Timur, apa aja sih makanan khasnya Jawa Timur, apa aja sih cerita rakyatnya yang ada di Jawa Timur. Jadi lebih mendalami budaya sendiri yang dimiliki di Jawa Timur sendiri ini. Ya itu. Terima kasih Ibu. Oke, jadi di belakangku ini kan yang kalau di sini itu dibilang yang bergemuruh ya. Kalau yang di sini sedikit kalem nih. Jadi kita akan mewawancarai salah satunya teman kita tercinta, Kakak Zaira. Halo Kak. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah hari ini sangat baik dan pastinya sangat seru sekali, semangat banget. Karena ini tuh lagi mainan congklak ya bisa dilihat ya. Ini punya Nazara itu ada banyak, aku cuma segini doang ya. Jadi ya gak apa-apa. Terus ini tuh hawanya tuh
tuh ya adem-adem, anginnya tuh kayak semilir-semilir. Tadi nggak adem Kak, tadi Iya, panas banget. Cuma sekarang alhamdulillahnya udah ketutup awan. Iya, alhamdulillah ya. Semoga tetap kayak gini terus sampai Ya, pulang. amin. Soalnya pulang jam 2 ini nanti Kak. Iya bener, kita pulang jam 2, kita panas-panasan, jangan lupa bawa sunscreen. Kamu Iya, bawa sunscreen. Udah dong. Oke. Kak, jadi kan ini lagi main congklak ya Kak. Ini bisa dijelasin nggak Kak sejarah singkat tentang congklak gitu Kak? Sejarah Atau permainannya dong, jangan sejarah sih. Jadi gimana sih sebenarnya congklak itu apa gitu? Jadi congklak itu congklak. Iya, congklak. Jadi congklak itu congklak. Ada Kak alatnya yang paling Jadi alatnya. alatnya nih ya papan congklak. Jadi ini yang plastik. Nah yang kayu tuh kayak punya al gitu guys. Nah itu yang kayu dan itu tuh bagus banget. Itu ada kakinya juga. Masya Allah itu mahal gak sih Kak itu Kak? Iya kayak tuh mahal. Tapi ini aku belinya itu yang plastik terus yang kecil. Terus ini biji-bijinya. Jadi aku mencontohkan cara mainnya ya guys ya. Jadi kayak ya wis ngasal aja. Nah terus nanti, nah ini kalau misalkan bijinya berhenti di yang ada biji, yang banyak bijinya itu kita ambil banyak bijinya ini. Habis gitu kita masukin satu persatu ke dalam lubang-lubangnya itu tadi. Nah seperti ini. Untuk sejarahnya aku tuh lupa ya Cap ya. Soalnya lupa sejarah bekel buka semua. Iya kan, nah kalau berdiri di sini di tempat kita yang kosong, terus di sini temennya tuh masih ada, berarti kita nembak. Jadi ini bisa jadi punya kita. Terus sekarang gilirannya teman kita gitu. Oke, berarti sebenarnya cukup gampang ya Kak? Cukup gampang, cuma ya gini lah. Ya ini udah banyak banget Nazareta, aku cuma seuprit. Ini lakinya Kak. Iya, keberuntungannya. Kurang tahajud Kak, besok tahajud. Iya, besok tahajud guys. Oke. Kalau kamu nih Cak, kamu main apa? Kalau aku main bekel Kak, tapi ini lagi istirahat. Tapi tadi tuh udah chaotic banget Kak. Apalagi kelompokku ada salah satu artis terkenalnya Mugaru, Azwan. Wah, sangat terkenal itu ya Kak ya. Yes, benar sekali. Itu tuh berapa ya? 5 angkatan kayaknya tahu sih. Benar. Angkatan ke depannya. Iya, 6 angkatan. Nanti adik kelas kita yang baru bakal kenal juga ini. Benar. Oke. Tapi belum ada apa-apanya sama si Chaotic kita waktu latihan di kelas sih Kak tadi Kak. Oke. Saya kalau di sini masih jaim gitu. Iya benar, ini masih jauh banget. Ya, masih pada kayak Iya. gitu. Tapi seru banget ya Cap, Yes, kita kayak benar. ngeliat apa anak-anak main gitu kayak semangat banget. Pak Agus. Wah, Pak Pak Agus. Keren banget ya Cap ya. Oke guys, jadi di sini tuh di depan kita lihat itu ada Pak Agus lompat-lompat. Tadi udah ya. Sekarang ini kita tanya-tanya mungkin ya, gimana caranya biar bisa lompat setinggi itu. Assalamualaikum Pak Agus, boleh minta waktunya sebentar? Oke Pak, jadi tadi tuh saya ngelihat Bapak lagi bisa lompat tali setinggi itu Pak. Ini rahasianya apa Pak? Rahasianya nekat dan yakin. Oh, nekat dan yakin. Kalau saya yakinnya saya bakal lewat di bawahnya Pak. Sebenarnya saya bisa lebih tinggi dari itu Bisa. Gimana caranya Pak? beberapa tahun ke belakang. Sekarang sudah tidak bisa. Kalau saya ya apa ya Pak? Saya malah yakinnya saya bisa lompat di bawahnya Pak. Begitu ya. Iya. Yakin, semangat ya. Kayak gitu Pak. Berarti nggak ada latihan intensif lainnya biar bisa lompat setinggi itu gitu Pak? Tidak ada. Nggak ada. Berarti cuman Yakin. yakin dan nekat gitu Pak. Ya, yakin, semangat. Oke, terima kasih Pak. Wow. Oke, jadi setelah kita panas-panasan, kita ke arah yang lebih redup sedikit. Di sini lagi main apa ya? Kita kayaknya mau wawancara ke teman kita yang tersayang. Ini lagi main, ini nggak apa-apa sayang? Oke, nggak apa-apa. Jadi sayang siapa namanya sayang? Aku Nafi Syarani dari kelas 8A. Oke, dari kelas 8A kelompok Kelompok 3 Sri Gendem nih. Main Sri Gendem. Tahu nggak? Sri Gendem. Oh, nggak tahu nih. Nggak tahu. Ini apa nih? Permainan apa ya? Main Sri Gendem tuh kayak kita itu nutup mata. Habis itu beberapa peserta nanti kita cariin dan kita nebak peserta itu siapa gitu. Itu. Oh, ini mirip kayak nenek kebayan. Bener yang di Upin Ipin itu kita terinspirasi itu, tapi ternyata di Indonesia juga ada yang namanya Sri Gendem kayak gitu. Oke. Ini
pertama kali main atau gimana? Udah beberapa kali sih kita try terus, alhamdulillah ketebak terus. Jadi kita udah tahu masing-masing gitu loh. Iya, karena udah 1 tahun lebih bersama ya, jadi kayaknya chemistry-nya sudah terbuat. Iya, oke. Tapi ini baru, maksudnya kalau misalnya waktu nemu gamenya itu pertama kali main atau Pertama kali banget. Kita nggak tahu ternyata di Jawa Timur tuh ya, ternyata ada game namanya Sri Gendem, permainan Sri Gendem nasional. Ya, kita langsung, wah permainan apa ini? Kita kepo kan, kita search, oh ternyata gini mainnya kayak nenek baya. Ya udah kita ambil ini deh. Oke, terus nanti ada kira-kira kan ini kayak apa ya, vibes-nya itu kuno-kuno gitu ya. Aku nggak tahu kenapa nganggapnya kayak vibes-nya sedikit ke zaman, karena kan ini permainan tradisional, jadi kan pasti rada kuno sedikit. Nanti ada kayak busana tersendiri atau dress code tersendiri gimana? Mungkin busananya yang kita pakai itu atasannya kaos dan bawahannya tuh sewek. Oh, Tuh, iya. Kita soalnya juga udah beberapa kebanyakan tuh pada pakai kebaya kan. Jadinya kita cari ide lain. Iya. Kebaya iya. Aslinya kita awalnya tuh mau pakai kebaya, tapi gara-gara ngeliat yang lain kok udah pada pakai kebaya, ya udah kita pakai sewek aja bawahannya. Oke. Ini tuh salah satu cara untuk melestarikan budaya juga. Bener banget. Seneng banget aku ada EP5 ini karena kita tuh bisa main permainan tradisional yang belum kita kenali juga gitu. Jadinya kita jadi tahu dan menambah pengalaman gitu. Ya, ini sekaligus bisa juga buat kayak permainan waktu istirahat. Soalnya kan kadang ada orang yang FOMO kayak ngelihat ini kayaknya permainnya seru deh. Jadi ikut waktu istirahat itu dimainin. Bener. Alternatif permainan lain kalau lagi males main HP. Iya bener. Biasanya kan juga kadang main Uno ya. Kita kan main Uno terus kita nemu Sri Gendem ini, jadi kita ini udah melupakan Uno ini. Oke. Main kartu udah dilupakan. Ya juga di kelasku tuh jarang banget ada yang main kartu sejak P5 ini, kayak lainnya ayo ini apa gitu. Terima kasih Kak. Oke, setelah melihat berbagai macam permainan yang akan ditampilkan besok oleh kelas 8, kita masuk ke ruang yang lebih adem, di mana ini ada kayak perencanaan buat masak-masak besok ya guys ya. Karena ini tuh kita sedang ada di kelas 7C. Jadi nanti temanya bukan permainan tradisional tapi makanan tradisional Jawa Timur. Jadi kita akan wawancara sedikit ke anak kelas 7. Oke, ikut. Oke. Assalamualaikum, halo Kak, namanya siapa? Oh ya udah tahu. Udah tahu ya. Hai guys. Oke, halo Kak. Halo Kak. Ini harus berdiri apa duduk aja nih? Duduk boleh duduk. Oke, duduk. Kenapa Kak? Jadi ini kamu mau buat apa? Oke, ini tuh lagi diskusi Kak buat besok, karena kan besok tuh hari puncaknya ya. Besok tuh kayak kita mendemonstrasikan apa yang kita kerjain selama ini, kayak bikin makalah, PPT dan lain-lainnya. Kan kalau kelas 7 ini temanya tuh makanan tradisional. Nah, kelompokku ini dapat rujak cingur. Jadi besok kita bakalan plating, habis itu kayak bakal menyajikan rujak cingur gitu Kak. Oh berarti bukan masak-masak? Enggak, cuman plating doang? Iya, cuman plating aja. Iya sih, kalau masak-masak malah ya ribet banget ya. Kalau boleh tahu ya, aku tuh sebenarnya orang Jawa Timur. Cuman waktu lagi masa awal-awal remaja yang kayak masa emas anak-anak itu, aku tuh lagi gak ada di Jawa Timur. Jadi aku tuh gak tahu beberapa makanan tradisional dari Jawa Timur. Bisa dijelasin nggak rujak cingur itu apa? Oke, jadi rujak cingur tuh kayak campuran, ada kayak tahu tempe, habis itu sayurannya direbus, habis itu kayak beberapa macam buah-buahan, kayak contohnya timun dan lain-lainnya itu, habis itu dikasih bumbu kacang Kak di atasnya. Nah, habis itu biasanya tuh itu rujak cingur tuh asalnya dari Jawa Timur, terutama tuh Sidoarjo sama Surabaya gitu Kak. Gampang dicarinya tuh di Sidoarjo sama di Surabaya gitu, karena itu kan tempat asalnya dia dibuat gitu Kak. Habis itu ya gitu aja sih Kak. Gitu aja. Aku tuh pernah dengar rumor kalau rujak cingur itu ada lidah sapinya ya? Iya, benar itu? Betul. Itu bagian apa ya cingur itu Kak? Bagian ini kayaknya. Iya itu cangor. Bagian agak kasar. Iya. Dan itu kalau rasanya cangornya sapi tuh kayak gimana ya? Kayak jelly. Kenyal. Iya, kenyal. Jujur aku sendiri kan aku
lumayan sering ya makan itu, dan aku kurang suka sama bagian cingur sapinya karena itu menurutku rasanya amis dan kenyal-kenyal nggak enak. Jadi mungkin besok aku nggak bakal makan cingurnya gitu. Ya, Jasmine suka ini kayaknya kak. Itu jangan minta tolong makan ke aku ya, karena kayaknya dari penjelasanmu bukan itu kayaknya, bukan masuk di aku. Iya betul banget kak. Oke, semangat. Iya semangat juga kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, setelah dari 7C kita pindah ke sampingnya 7D. Dan sekarang aku lagi ada sama Shanum, saya imut ya. Oke, jadi ini kan mau memplating ya, plating ya, untuk besok makanan tradisional Jawa Timur. Jadi kamu lagi buat olahan apa? Kebetulan kelompokku kedapatan olahan rujak cingur kak. Oh, sama ya? Sama ya, berarti setiap kelas itu boleh sama, cuman setiap kelas setiap kelompok dalam kelas itu nggak boleh sama gitu ya. Oke, jadi boleh dijelaskan kayak rujak cingur itu apa, terus kesusahan dalam kayak perencanaannya itu gimana, sejarahnya gimana, pokoknya hal yang kamu tahu tentang rujak cingur. Ya, jadi rujak cingur itu makanan khas dari Sidoarjo. Nah, tingkat kesusahan dari bikinnya itu pertama bikin sausnya, soalnya banyak banget kak bahannya. Boleh dijelasin bahannya apa? Ya, jadi ada kacang tanah, terus bawang putih, cabai rawit, larutan asam, air asam Jawa. Ya. Asam Jawa. Iya tuh. Iya, jangan Pak, jangan Pak. Asam Jawa, terus petis, udang, sama ya bawang Kayaknya putih. kalau Sidoarjo lepas dari udang nggak bisa nih. Iya bener banget kak, soalnya olahannya hampir petis udang ya, semua hampir. Udah itu aja sih kak. Kalau sejarahnya gimana nih? Sejarahnya, waduh lupa sih, agak lupa nih kak. Kalau Jadi- itu ya pokoknya hal-hal random yang kamu ketahui tentang rujak cingur. Ya pokoknya tuh rujak cingur tuh makanannya tuh pernah sampai ke Mesir, iya kak. Oh, pernah sampai ke Mesir. Iya, sejarahnya kayak gitu. Itu aja. Kalau ini, jadi kan kelompokmu ini ngambil rujak cingur itu dipilihin atau milih sendiri? Kebetulan itu kayak diacak gitu loh kak, jadi ada kertas gitu. Oh, pakai polling ya. Berarti oke, jadi pakai polling. Kalau di kelas 8 kan biasanya itu kita nentuin sendiri yang pokoknya di satu kelas itu nggak boleh sama. Kalau jadi kelas 7 semuanya pakai polling. Belum tentu sih kak, tergantung pembimbingnya. Oke. Tapi kalau gini pokoknya ya, secara keseluruhan gimana perasaanmu waktu P5 ini? Karena ini P5 pertama atau bukan? Iya pertama. Pertama ya. Jadi gimana perasaanmu? Kan kalau dulu kita itu ujian tengah semester kan. Sekarang P5. Jadi gimana nih perasaanmu? Ya ada senengnya, terus tuh ada susahnya juga. Tapi lebih banyak senengnya sih, soalnya kayak mengenal tentang Sidoarjo lebih dekat lagi gitu. Apalagi tentang makanannya, jelasnya lebih enak dong kalau kuliner. Oke guys, jadi aku ngelanjutin Kak Chavia karena Kak Chavia sakit perut nih guys. Jadi ini kita bakalan masuk dan tanya-tanya di kelas 7B. Assalamualaikum. Maaf ya agak mengganggu kefokusan kalian ini. Mau izin wawancara bentar boleh ya? Oke, dimulai dari sini. Oke, hai kalian. Ini lagi bikin apa nih? Ini lagi bikin tulisan buat hiasan kelompok. Oke, ini kamu juga udah bawa beberapa properti ya buat besok? Iya betul. Oke, berarti besok ini kamu bakalan nyajiin makanan apa? Makanan lontong balap. Lontong balap. Beli atau gimana? Bikin sendiri. Bikin sendiri, wow. Siapa yang bikin? Kalau kuahnya bagian itu Devan. Kalau petisnya bagian Kisti. Oke, jadi bener-bener masak semua ya. Oke, ya udah, semangat ya. Dan tulisanmu juga keren nih, estetik. Iya. Oke, kita ke sini. Udah ada yang bawa mangkok ini, Pak. Halo. Oke, ini kalian kok udah bawa mangkok buat apa? Buat ada makanan. Buat tempat makanan. Buat tempat makanan. Emang nyajiinnya kapan? Besok Besok. Nyajiin makanan apa? lontong kikil. Lontong kikil, siapa yang buat? Ibu sih. Ibu kamu atau ibu siapa?
Ibuku. Ibumu ya, jadi ibumu sangat berperan besar ya dalam P5 kali ini. Oke, kenapa ini kamu nggak pakai taplak meja atau gimana? Apa langsung gini? Nggak direncanain malam. Jadi seadanya. Oke deh, semangat ya. Ini dari kelompok berapa nih kalau boleh tahu? Kelompok 4. Oke, semangat kelompok 4. Oke, ini kelompoknya L ya. Hai L. Hai, kamu dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 1. Kamu dari kelompok 1. Oke, dan ini kamu masak apa? Saya memasak rujak cingur. Wow, sama ya kayak aku loh juga itu rujak cingur. Siapa yang masak? Saya bahkan belum tahu. Kamu belum tahu ya. Oke, tapi ini kamu udah bawa beberapa properti ya kayaknya. Ini ada yang bawa Lego gini. Ini siapa yang bawa Lego ini? Kalau nggak salah sih Keila. Keila yang ini. Ya. Oke, ini buat apa kok kamu bawa ini? Apa Lego unik? Buat hiasan kelas. Buat hiasan kelas. Tak kira buat hiasan kelompok mulu. Oke, kamu ini udah bawa properti apa aja buat besok? Baru pot bunga. Baru pot bunga, tapi pot bunganya udah besar dan keren loh ini. Oke deh, terima kasih. Ini kelompok 1 ya. Semangat kelompok 1. Oke, dan di sini tuh dari tadi ada yang cengar-cengir terus guys. Ini dari kelompok berapa nih? Hai Bisma. Hai. Kelompok berapa? 5. Kelompoknya siapa aja ini? Sebutin. Konita, Husna, Stefano, Hafiz, sama aku. Oke, Bisma, ini kamu lagi ngapain? Lagi ngecain yang salah kemarin. Oke, PPT-mu ada yang salah, lagi ngerevisi ya. Oke, semangat ya. Oke, kamu kan teman-temanmu ini udah banyak banget yang bawa properti buat besok penyajian ya. Terus kamu udah bawa properti belum? Belum. Aduh. Oke, kamu ini apa sih namanya? Masak apa? Rawon. Kelompok berapa kamu? 5. Kelompok 5, masak rawon. Rawonnya kamu yang bikin sendiri atau gimana? Beli. Siapa yang beli? Hafiz. Wow, semangat Hafiz. Oke, semangat ya kelompok 5. Makasih, dadah. Oke guys, dan ini kita udah bersama kelompok berapa nih? Kelompok 2. Kelompok 2. Ini kalian lagi ngapain? Lagi ngapain? Merencanakan buat besok. Oke, jadi lagi diskusi ya. Oke, Farza, kamu lagi ngapain kok buka laptop? Mau lihat-lihat. Sini. Mau lihat-lihat hasil PPT yang kemarin. Oke. Kalian dapat makanan apa? Tahu tek. Tahu tek. Siapa yang buat? Kita beli. Kita beli. Siapa yang beli? Farza. Wis. Farza ini muka-muka udah kayak semangat banget buat nyobain tahu teknya ya. Oke, terus kan ini dari kelompok lain udah banyak yang bawa properti buat penyajian besok. Terus kelompok kalian udah belum? Belum. Oke deh. Ini karena aku juga ngeliatnya masih polosan ya, tapi besok pasti bakal jadi paling bagus nih ya. Amin. Oke deh. Makasih ya kelompok berapa? 2. Oke, makasih, dadah. Semangat. Oke Kak, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kali ya. Iya Pak, betul banget. Nah, kalau kamu melihat kesiapannya anak-anak yang tadi kamu wawancara ini gimana Kak? Besok ini kira-kira semeriah apa acaranya itu? Oke Pak, menurutku ya Pak, besok ini bakal meriah banget. Dan ini kayak P5 terseru yang ada dalam hidupku ya Pak ya. Soalnya bener-bener anak-anaknya tuh ya Pak, yang kelas 7, kelas 8, kalau kelas 9 aku kurang tahu ya. Itu bener-bener yang effort banget Pak. Bener-bener tadi kan kayak yang kelas 9 tuh ada yang ngerjain revisi PPT, ada yang ngediskusiin buat besok. Habis itu ada juga yang lagi ngegunting buat propertinya. Habis itu yang kelas 8 tadi juga lagi sibuk coba permainannya di lapangan. Jadi bener-bener yang mereka semua tuh effort banget ya Pak ya. Jadi pastinya besok tuh bakalan meriah banget. Apalagi kan besok hari puncaknya ya Pak ya. Jadi wow, keren sih. Oke, dan kelompokmu itu kalau nggak salah bikin rujak cingur ya Kak? Iya Pak. Rujak cingur, iya bener yang kamu sampaikan tadi itu bener. Yang ini nih, cingurnya itu kan seperti apa itu? Agar-agar? Iya, jelly. Oh, jelly. Soalnya kayak itu Pak, apa sih, kenyal-kenyal. Tapi kalau jelly kan manis ya Pak ya. Iya. Tapi kalau cingurnya sapi nih Pak, kenyal-kenyal amis. Kayak enak Pak. Jadi aneh. Iya, tapi kan ini ya kamu sudah merencanakan ya besok itu Iya. platingnya seperti apa gitu kan ya? Iya Pak.
Selain ada makanannya, ada minumannya kan ya? Oh iya Pak. Nah, Mau besok bikin itu apa? Minumannya apa? Kayaknya itu besok antara mau apa masukin teh anget gitu atau enggak wedang-wedang gitu Pak. Oh iya iya. Soalnya kan tema kelompok ini bener-bener yang tradisional kayak sampai cangkirnya kayu, habis itu taplah mejanya pakai jari batik gitu-gitu kan Pak. Jadi mungkin minumannya juga tradisional kayak contohnya wedang gitu-gitu Pak. Wedangan nih ya, wedang teh itu ya kan ya? Iya, wedang jahe kayaknya Pak. Oke, yang bawa gelasnya siapa Kar? Kalau gelas kayu itu kan susah sih nyarinya sih. Kalau misalkan gelas tuh kayaknya kita nggak pakai gelas kayu sih Pak. Kayak mungkin pakai gelas kaca tapi yang warnanya coklat atau yang mengarah ke kayak tradisional gitu. Oh tapi aku ada sih Pak cangkir kayu tapi kayak aku bakal bawa itu besok. Oke, iya ya. Ini kelompokmu ini semangat ini ya? Semangat banget Pak. Ini sudah berapa kali kamu ikut P5 kan? Selama hidupmu? Mungkin di Aceh sudah pernah? Enggak, baru. Oh, belum pernah? Pertama kali Pak ini. Oh, baru pertama kali? Iya, soalnya kan kelas 6 itu di sekolahku tuh belum P5 Pak. Oh. Jadi angkatan terakhir yang belum P5 tuh waktu itu angkatanku Pak. Tuh. Jadi di SMP ini aku baru first time P5 itu kayak gimana gitu Pak. Oke, dan ini kan memang di Mugaru ini sedang meriah-meriahnya untuk 1 minggu ini kan konsentrasi dengan P5 ya kan? Iya ya? Pak, bener-bener di blok 1 minggu. Nah, terus yang pertama dulu itu kan kamu udah pernah wawancara itu ya? Iya. Pernah wawancara P5 ini dengan beberapa orang itu. Nah, itu videomu itu yang melihat siapa ini kan? Oke, yang pertama pastinya mamaku Pak. Mamaku tuh guyung-guyu Pak malam-malam itu gara-gara ya lihat video P5 itu Pak. Iya. Habis itu teman-temanku juga Pak ya dari kelas lain gitu. Iya, itu guyung-guyu gimana itu kan? Pak Nur ini loh tiba-tiba ngajak kamu lucu ya gitu-gitu Pak. Oke, terus gimana kan? Habis itu Pak kayak ini Pak Nur lucu ya Dek ya tiba-tiba ngajak bikin konten. Habis itu tapi kamu kok banyak belibet ya Zede gitu-gitu Pak. Tapi mamaku juga muji-muji sih Pak. Iya, Soalnya kayak aku di presenternya jadi makin lebih oke Pak public speaking meskipun kadang aku belibet. Iya, kalau belibet itu kan semua orang pasti mengalami kan Iya. ya. Dan Pak Nur sendiri juga begitu. Iya. Juga tidak jarang untuk belibet. Tapi kan walaupun belibet itu kan tapi kan asiknya itu Iya, kan. Pak, betul. Jadi belibetnya itu salahnya itu ketutup dengan asiknya itu gitu Iya. kan. Tapi intinya gimana? Kalau mamamu gimana? Ngelihat videomu yang kemarin siaran itu gimana? Mamaku tuh suka dan seneng banget soalnya kan aku diajak-ajak bikin konten jadinya aku lebih banyak ada tampil di YouTube-nya Mugaru Pak. Jadi mamaku lebih seneng Pak, suka lihat videonya. Oke. Terus siapa lagi kan yang lihat kan? Habis itu temanku di kelas lain Pak. Oh, temanmu di kelas lain. iya. Iya, kamu Iya. Pak Nur ini ya, Pak Nur bukakan ya. Iya. Ada berapa sih yang nonton itu? Terus ini, kalau dari teman SD-mu ada yang nonton nggak? Teman SD ku Kak aku nggak tahu ya Pak ya tapi kayaknya ada soalnya sama mamaku kan ditaruh di status WA sama dikirim di grup-grup keluarga gitu Pak. Oh ya pas, pantesan banyak yang melihat ini kan. Berapa, Sudah 218. Wow banyak ya Pak. 218 itu banyak loh kan. Iya. No ini kan. Dan ini kan ini ya termasuk unik karena apa? Di awal video ini kan ada video iklan kamu sama Zaira kan? Iya sama Mas Deva juga Pak. No, sama Jin. Iya, sama Jin Jin Deva. itu kan keunikan Mugaru. Iya susah ditiru Pak. Iya, susah ditiru. Karena mau meniru itu susah loh kan? Iya Pak nggak mirip. Iya, mau mulai dari mana mau meniru Mugaru itu? Iya. Sudah kayak gini gitu kan ya. Habis itu kan soalnya idenya Pak Nur bener-bener yang spontan banget ya Pak ya. Masih belum kepikiran ide apa tiba-tiba ngajak. Habis itu waktu misalkan udah lihat kamera atau apa tiba-tiba spontan refleks kepikiran ide gitu Pak buat bikin konten. Iya. Jadi itu ori dan tidak gampang untuk ditiru. Karena ditebak aja sulit gitu loh ya. Iya Pak. Pak Nur sendiri juga heran loh kan. Kenapa kok Pak Nur itu kok bisa seperti itu gitu loh ya. Maksudnya itu kalau misalnya mau bikin konten itu kan Pak Nur kan manggil kamu dulu. Iya. Itu belum ada ide sama sekali. Pokoknya yang penting konten, cekel kamera aja muncul idenya kan seperti itu kan ya. Iya Pak. Ya itu. Oke, Kar. Iya. Itu besok itu bikin berapa porsi untuk platingnya itu? Oke, untuk platingnya itu sendiri 1 porsi ya Pak ya. Kurang lebih biasanya 1 porsi. Tapi karena kayaknya aku mikir 1 porsi ini cukup nggak ya buat besok. Jadi habis itu kan masih kayak dibagi buat buat kelompokku nyobain kan Pak ya. Jadi aku beli 2 porsi Pak. Karena yang kebagian buat beli aku. Jadinya aku beli 2 porsi itu dipisah-pisah kan Pak buat penyajiannya. Nah itu nanti kayaknya kalau misalkan 1 porsi itu kedikitan, aku bakal nambahin 1 porsi lagi jadinya ya 2 porsi kurang
Oke. Dan dengan ada project ini kamu bisa lebih mengenal ini ya makanan tradisional Jawa Timur. Iya Pak, betul banget. Sebelumnya kan aku tuh belum tahu kayak makanan tradisional Jawa Timur, apalagi Sidoarjo kan Pak. Karena aku pindahan, jadi aku kurang tahu Pak makanannya, kayak contohnya lontong kupang, lontong kikil, lontong balap itu sebenarnya kurang tahu. Aku taunya tuh gara-gara waktu itu dijelasin sama Bu Alin di video gitu kan. Oh alah, ternyata ada makanan ini. Dan aku baru tahu kalau misalkan kue lumpur itu dari Sidoarjo Pak. Iya. 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 Kalau kamu dulu itu tinggal di mana sekarang? Tinggal di Pamekasan Oke, ya? iya, tinggal di Madura Pamekasan Pak. Di Madura di Pamekasan. Nah ini makanannya sana itu apa yang enak kan? Biasanya tuh rujak Pak. Rujak? Rujak paling ya, rujak itu ciri khas Jawa Timur gitu Pak. Ciri khas Jawa Timur. Jawa Timur lebih tepatnya Madura sih Pak ya. Kalau misalkan rujak-rujak gitu Pak. Kayak contohnya mungkin kalau orang Madura atau keluarga gue di Madura tuh suka banget rujakan Pak. Itu kayak contohnya tuh pakai apa sih namanya? Pakai mangga, tapi mangganya yang kecut Pak. Habis itu dikasih cabenya tuh yang bener-bener pedas. Kayak contohnya pernah waktu itu keluarga itu lagi challenge itu sampai 5 cabenya Pak. Cabai rawit yang gede-gede Pak. Yang kecil sih Pak, kalau yang gede nggak pedes. Iya. Oke, karena ini kan Pak Nur ini kan juga jarang-jarang ke Pamekasan ya. Nah, ini kita lihat di tayangan di YouTube ini ya. Pamekasan itu sebenarnya kota atau gimana Kar? Kalau dilihat dari jalannya ini udah kota loh Kar ya. Iya Pak. Mungkin di Pamekasan ini tuh kota. Maksudnya lebih kota daripada kabupaten-kabupaten di Madura lainnya Pak. Tapi kalau misalkan kita juga belusuk masuk, itu ya tetap aja Pak kayak desa. Iya. Ya di mana-mana gitu kan. Iya. Misalnya kamu ke TP gitu ya. Iya. Di Surabaya aja TP. Belusuk ngono ya tetap aja desa. Iya. Ya cuma ininya kan. Iya Pak. Cuma kalau ini melihat, nah ini loh Kar. Iya. Salah satu ciri kota itu ada angkotnya. Nah, ini ada angkotnya. Iya Pak. Ya angkutan kota kan ya. Iya Pak. Nah itu kalau belum ada itunya belum bisa dibilang kota gitu ya. Karena salah satu cirinya itu. Iya, Nah ini Pak. ada. Ini kan udah kota ini kan. Iya Pak. Ini kan kayak bagian tengahnya Pamekasan sih Pak. Kalau misalkan kita beralih ke apa kayak misalkan kita ke timur atau ke baratnya Pamekasan, itu ya belusuk desa Pak. Habis itu kayak kan kalau di Pamekasan kota sendiri kayak udah bener-bener yang lumayan modern Pak, sampai ada gacoan, miniso, bening klinik gitu-gitu Pak yang biasa ada di kota-kota besar. Tapi kalau misalkan kita masuk lebih dalam ke kampung-kampungnya tuh nggak ada Pak. Ya kayak tandus panas, habis itu orang-orangnya tuh bener-bener yang kadang masih pakai kebaya tradisional, masih jadi petani mayoritas pencariannya. Habis itu naik sepeda ontel gitu-gitu Pak. Nyeker. Habis itu ngomongnya juga pakai masih pakai bahasa Madura asli Pak, bener-bener tanpa campuran Indonesia. Oke. Dan ini kan Pak Nur sambil melihat ini ya. Iya Pak. Ini memang udah bagus gitu loh ya. Iya. Bagus. Nah, ini lebih kota daripada tempatnya Pak Nur di Wonogiri ini kan. Iya. Kalau di Wonogiri itu memang luar biasa ya. Iya, Kamu Pak. udah tahu belum ini? Pernah Pak, saya pernah ke Wonogiri dan menurut saya di Wonogiri tuh Loh, kamu ke rumah siapa ini? ke rumah kan mamaku punya kembaran. Kembarannya tuh kayak mamaku sendiri lah pokoknya. Habis itu kembaran mama ini punya suaminya tinggalnya di Wonogiri Pak ya. Jadi eyangku juga lah gitu Pak. Oh iya. Iya. Jadi ini loh Kar, apa namanya? Kamu kan pernah cerita ya? Pernah cerita kalau kembaran-kembaran, tapi Pak Nur lupa ya. Iya. Berarti kembarannya mamamu ini dapat orang Wonogiri gitu. Iya, Nah, betul Pak. sekarang kita lihat bandingan dengan kampungnya Pak Nur. Iya. Ini kampungnya Pak Nur. Ini benar-benar vlog asli Pak Nur sendiri nih. Loh ini YouTube-nya Pak Nur. YouTube-nya Pak Nur ini. Wow, keren, Nah ini Pak. kan. Nah, Dan jalannya masih bener-bener yang meliuk-liuk ke atas ke bawah gitu ya Pak ya. iya. Jadi ketika Pak Nur itu SMP kan, itu belum bisa naik sepeda. Iya. Oke. Dan ini apa sih, rumah-rumahnya masih rumah-rumah kayak zaman dulu joglo-joglo gitu ya Pak ya? Iya. No. Rumahnya Pak Desukat. Dan Pak Nur ini rumahnya satu kampung ini kenal semua.